Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, yang solih dan yang solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pelajaran yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, dengan subbahasan yang pertama Al-Qayyum dan Al-Ahad. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Adapun kompetensi dasar kita kali ini, yang pertama adalah memahami makna Al-Asma'ul Husna, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang kedua, membaca Al-Asma'ul Husna, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mampu memahami makna Al-Asma'ul Husna, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang kedua, mampu membaca Al-Asma'ul Husna, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Al-Qayyum mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus mempunyai semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi kalian kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Supaya bisa hidup mandiri, kita dianjurkan untuk berdoa. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Al-Ahad mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa. Al-Ahad ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Hanya Allah lah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Surah Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak
tidak pula diperanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai bapak dan tidak punya anak. Dan tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah lah kita sebagai seorang muslim bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahad memberi pelajaran kepada kita semua agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ini sama halnya Al-Qayyum. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Itu dikerjakan secara mandiri. Kemudian, berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Demikian pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas di akhir video ini. Silahkan simak, perhatikan baik-baik, kerjakan di buku tulis, di foto, kemudian dikirim ke WA pribadi, dan sertakan nama yang jelas, nomor absen, serta kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.